dimulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang mau mimpin doa? Ya, Kevin, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Kevin. Ya, untuk materi kita hari ini masih sama dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang sistem pencernaan. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi pelajari materi hari ini, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman awal kalian. Apa kalian sudah belajar? Apa sejauh mana sih persiapan kalian untuk belajar hari ini ya? Jadi HP yang kalian sudah siapkan, yang sudah dibawa, silahkan dikeluarkan. Kemudian dibuka WhatsApp grupnya. Nah, silakan dijawab yang sudah Ibu kirimkan filenya. Silakan dilengkapi dulu identitasnya dan dikasih judul tes awal. Ada 5 soal dan waktu Ibu kasih kalian 5 menit dari sekarang. Jangan nanya, jangan buka buku, kerjakan sendiri. Silakan.
Ya anak-anak, nanti ibu akan share lagi hasilnya ke bawah kalian. Ya anak-anak, mohon perhatiannya. Kembali lagi ya, untuk materi kita minggu lalu kita sudah belajar tentang nutrisi, jadi masih di bab pencernaan. Masih ingat nggak kalian tentang materi kita sebelumnya, apa saja nutrisi yang kita perlukan untuk tubuh? Apa aja? Ayo kita coba sebutkan. Satu, protein. Tiga, terus masih ingat juga nggak fungsinya? Fungsi karbohidrat itu apa? Apa saudara? Sebagai sumber energi. Kalau protein apa? Untuk apa? Iya, menggantikan sel tubuh yang rusak. Hebat sekali Sonata ya dari tadi dia yang jawab. Yang lainnya harus bisa begitu juga. Selain untuk menggantikan sel rusak, protein juga sangat penting untuk kalian. Kalian kan masa-masa pertumbuhan, ya kan? Ya, masa-masa perkembangan. Jadi protein itu sangat penting untuk masa-masa perkembangan atau masa remaja kalian. Biar selnya itu utuh terbentuk dengan baik. Atau orang yang luka juga perlu banyak protein. Karena fungsi protein untuk mengganti, mengikis sel yang rusak itu untuk digantikan menjadi yang baru. Kalau banyak protein, berarti lebih cepat kalian sembuh. Karena proteinnya untuk mengikis sel yang rusak untuk diganti yang baru. Kalau lemak gimana? Untuk cadangan, bisa juga cadangan. Ya, dari sekian nutrisi yang kalian sudah pelajari beserta fungsinya, jangan dilupakan ya. Kalian harus ingat dan kalian pahami dengan baik agar nanti nilainya saat ujian kalian bagus. Ya, ngomongin tentang nutrisi, sebenarnya nutrisi itu kita dapati dari mana sih? Dari makanan. Ya, dari makanan, berbagai macam makanan kita dapat nutrisinya. Nah, sama di depan. Nah, itu ada roti. Ya, ibu misalkan kasih roti sama kalian. Kalian makan rotinya. Kira-kira organ apa saja yang terlibat saat kalian itu makan roti? Masuk ke dalam organ satu, yang pertama itu mulut. Yang kedua, apa lagi? Terus apa? Satu, yang terakhir. Terus? Ya, dari sekian urutan organ pencernaan yang kalian gunakan ketika kalian proses makan, ya nanti akan kita pelajari juga tentang apa yang terlibat juga enzim di dalam masing-masing organ tersebut. Jadi kalian arahnya itu ibu inginkan adalah kalian bisa menjelaskan apa saja sih organ yang terlibat dalam pencernaan, kemudian enzim apa saja sih yang berperan dan fungsinya buat apa, ubah ini ke ini misalnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kalian bisa menjelaskan proses mekanik dan kimiawi dalam proses pencernaan. Nah, sebenarnya kan makanan itu kita tidak bisa serap di dalam tubuh tanpa mengalami perubahan kan? Kan idealnya makanan itu harus diubah menjadi bentuk yang kecil dulu. Ya, mengapa yang bulat-bulat roti kalau makan terus langsung diserap langsung jadi tai lagi kan? Oke. Pasti harus diubah dulu. Dari awalnya molekulnya besar, dari awalnya itu roti, kemudian dicacah atau dilumatkan pakai apa? Pakai gigi, pakai enzim, pakai apa hormon yang di dalam gitu ya, pakai HCl biar kalian misalnya ada bakteri yang masuk biar nggak
Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nggak bisa. Ada 2 orang nih, ada 2 kelompok nih, Nom. Itu mana? Yang kedua. Kok bisa nggak ada kelompok? Nggak boleh begitu dong. Ya nggak sih kalau itu. Bagaimana nih, Bu Fitri? Kok mengelompok-kelompok ini milih-milih? Enggak, milih-milih kan tidak tahu. Ini sekarang bebas. Yang penting semuanya dapat kelompok. Ayo dong aktif ya, aktif. Cari teman gitu loh, jangan diam nunggu. Itu saja siapa yang nggak dapat dia nggak begitu. Ayo dong. Iya juga nggak bisa. Aku ya orang iya. Kenapa? Kenapa? Angkat bangku nggak usah angkat bangku yang terdekat aja, pindahin ini ada di luar. Anak-anak, ibu akan bagikan APD sekarang. Hah?
Agustus 2017. Pria yang akrab disapa dengan Rian ini diketahui harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat terkena MAH kronis. Sejatinya, MAH merupakan penyakit yang menyerang lambung manusia. Hal ini disebabkan oleh peradangan atau luka pada lambung yang Ya, udah tadi nonton video? Nemu masalah nggak? Apa yang kalian tonton tadi? Apa yang kalian saksikan tadi? Bahwa ada apa? Ada seorang artis yang meninggal karena MAH. Ya, jangan berarti disepelekan itu ya MAH itu. Kalian tahu nggak MAH apa? Ya apa sih MAH itu ya? Nah, kenapa jadi sekarang ini? Jangan disepelekan penyakit pencernaan ini. Ternyata ada nih orang meninggal karena MAH atau asam lambungnya naik. Ya, gitu kan? Nah, terus dari berita atau masalah yang udah kalian temukan ini, kira-kira ada nggak pertanyaan yang muncul di benak kalian? Untuk bertanya lebih jauh tentang seputar sistem pencernaan. Siapa yang ingin menyampaikan? Oh iya, silakan. Kenapa seseorang bisa terkena MAH? Masalahnya kenapa seseorang bisa kena MAH? Bagus, bisa jadi. Bisa. Kenapa? Mengapa seseorang bisa terkena MAH? Ya tadi kan ada artis, masalahnya ada artis meninggal karena MAH. Terus pertanyaannya, kenapa orang bisa kena MAH? Oh, bagus sekali, nyambung dengan masalahnya. Nomor 2, ada nggak lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Yang lainnya, kelompok ini aja terus. Yang lainnya? Ya, jangan malu-malu, angkat tangannya. Kita belajar bareng ya. Nggak ada yang salah di sini. Kita sama-sama belajar. Ayo latih kemampuan kalian untuk berbicara. Ya, silakan Kevin. Apa terhindarnya dari masalah solusi MAH? Apa solusi biar terhindar dari sakit MAH? Ya, nyambung bisa. Apa solusinya? Boleh. Ada lagi mungkin? Bagus sekali Kevin. Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh silakan. Apa? Apa penyebab sakit MAH? Apa penyebabnya sakit MAH? Ya. Jadi ini bisa dengan pertanyaan satu, masih mirip kalimatnya. Mengapa seorang bisa terkena MAH? Dengan apa penyebabnya kena MAH? Itu mirip. Mungkin yang lain, tapi bagus sekali sudah menyampaikan ya. Mungkin yang lain yang bisa menyampaikan lagi pertanyaan masalahnya. Ya, Wak. Apa kaitannya plat makan dengan sistem pencernaan? Apa kaitannya plat makan dengan sistem pencernaan? Atau kita pakai apa kaitannya MAH dengan sistem pencernaan? Apa kaitannya penyebab MAH? Penyebab MAH
mengurangi makan pedas. Mengurangi makan pedas. Bagus. Apalagi? Yang di sana? Cuci tangan sebelum makan. Iya. Apa solusinya? Kira-kira dari kamu jawabannya apa sih? Kepo itu. Sepengetahuan kamu apa solusinya? Cuci tangan itu makanan menghindari makanan yang bersih. Yang memicu produksi asam pedas. Menghindari makan makanan yang pedas atau menghindari makanan yang memicu asam lambung yang naik. Betul sekali ya. Oke, sudah banyak itu tadi dari jawabannya. Sekarang silakan kalian buktikan apakah apa yang sudah kalian kemukakan itu benar apa enggak dari buku ajarnya, dari bahan ajarnya. Sebenarnya apa yang sudah kalian jawab itu adalah hipotesis ya, artinya dugaan sementara. Diuraikan itu di kolom hipotesisnya bahwa penyebab emas itu adalah ini sesuai jawaban tadi. Sekarang kalian cari jawabannya atau kebenarannya dari buku ajar atau dari HP juga bisa. Apapun yang sumber belajarnya. Nah, silakan kalian diskusikan pertanyaan dan tabel yang ada di KKBB. Silakan dikerjakan. Ya. Untuk mengefisienkan waktu, ya karena banyak pertanyaan di sini, boleh dirobek kerjakan masing-masing biar semua kerja. Nanti baru membuktikan. Silakan dibagi KKBB-nya ya, boleh biar dikerjakan bersama. Kesimpulan pas kalian Boleh pakai HP? Yang kedua, enzim yang berperan pada organ pencernaan. Yang pertama mulut, apa? Yang kedua rambut, apa? Ya. Kita ada di tabel mana? Nah ini juga nih. Jangan begini. Kira asik.
Boleh ditulis jawabannya juga boleh. Karena lebih oke pokoknya. 50% konsen. Tidak makannya.
Sudah selesai?
Saatnya istirahat. It's time to have a break. Pak.
Saya akan presentasi
tugas dari kelompok saya. Satu, amati gambar organ pencernaan di bawah ini. Dua, identifikasilah bagian organ pencernaan dengan gambar organ pencernaan dengan membaca sumber literasi seperti buku ajar IPA kelas 8. Tiga, pasangkan gambar bagian organ pencernaan pada kotak yang sudah disediakan. Kotak 1, mulut. Kotak 2, kerongkongan. Kotak 3, lambung. Kotak 4, usus halus. Kotak 5, usus besar. Kotak 6, anus. Ceritakan dengan lengkap alur pencernaan makanan dari awal hingga akhir yang melibatkan proses mekanik dan kimiawi. Sertakan juga dengan enzim yang terlibat di masing-masing organ pencernaan. Berawal makanan masuk ke dalam mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan gigi dan kimiawi dengan enzim amilase. Setelah diproses, selanjutnya makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Dari esofagus makanan masuk ke lambung yang akan dicerna secara kimiawi yang melibatkan enzim-enzim yang ada di lambung, enzim renin, enzim pepsin, dan asam klorida. Dan secara mekanis oleh otot lambung yang berkontraksi mengaduk bolus atau makanan yang akan dipecah menjadi volume kecil agar bisa diserap oleh usus halus. Lalu di usus halus makanan diserap untuk dialirkan ke dalam darah. Di usus dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim laktase, sukrase, lipase, dan lain-lain. Lanjut ke usus besar yang dimana terjadi pembusukan makanan sebelum menjadi fase yang dilakukan secara kimiawi. Feses akan dikeluarkan melalui anus. Deskripsikanlah urutan proses makanan yang masuk ke tubuh manusia mulai dari organ yang pertama hingga organ terakhir. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tabel 1. Pencernaan mekanik dan kimiawi. Organ tempat pencernaan yang pertama, mulut. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan, amilase. Fungsi, memecah fatty amylium menjadi maltosa. Organ tempat pencernaan yang kedua, lambung. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan, renin. Mengubah protein susu menjadi kafein. Pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Organ tempat pencernaan yang ketiga, usus halus. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan, maltase. Mengubah maltosa menjadi glukosa. Erepsin, mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan menjadi fruktosa. Organ tempat pencernaan yang keempat, pankreas. Zat kimia atau enzim yang dihasilkan, lipase pankreas. Mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak. Tripsin, mengunyah protein menjadi polipeptida. Amilase pankreas, mengubah amilum menjadi maltosa. Pertanyaan 1. Mengapa seorang dapat terkena penyakit asam lambung atau MAG? Jawab, karena terlambat makan atau banyak makan. 2. Apa kaitannya terlambat makan dengan proses pencernaan manusia? Jawab, jika terlambat maka lambung akan mengkerut dan membuat asam lambung naik. 3. Apa solusinya agar terhindar dari sakit MAG? Jawab, menjaga pola makan tubuh, kurangi merokok dan mengkonsumsi alkohol. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Bagus sekali tadi presentasinya yang disampaikan oleh Ibu Yayana. Udah lengkap, udah bagus. Kira-kira dari kalian ada yang ingin menambahkan atau jawaban yang lain hasil diskusinya? Siapa lagi ingin menyampaikan hasil diskusinya?
pankreas ada PLTA. Bisa ingatnya? Terus ingetin lah fungsinya masing-masing. Oke, terus untuk diskusi hari ini ada nggak lagi yang ingin disampaikan? Pertanyaannya, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Ya, gimana? Ada yang ingin mau menyampaikan hasil diskusinya, presentasi ke depan? Ada? Lagi? Kalau tidak, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau misalnya menemukan hal yang berbeda gitu di pertemuan kali ini. Nah, siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya? Kalau ada. Oh ya, silakan. Karena ini kondisi misalkan bakteri, ketika perkembangan bakteri tersebut, maka apakah yang berperan untuk bakteri tersebut dan jelaskan karena tindakan tersebut. Yang menyampaikan bahwa makanan bisa jadi yang masuk dalam tubuh itu ada bakterinya. Pasti tidak semua makanan itu hidup pasti ada bakteri ini. Tapi kita tuh nggak langsung sakit. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu? Dan apa yang berperan untuk membunuh bakteri yang masuk dalam makanan? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Organ yang berperan untuk membunuh bakteri dalam makanan adalah lambung. Cara kerja lambung ialah mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara kimiawi, lambung mencerna makanan menjadi partikel kecil yang dibantu oleh asam dan enzim. Lalu mencampur makanan dengan gerakan yang disebut peristaltik. Oke, berarti organ yang berperan untuk membunuh kuman yang terbawa di dalam makanan itu apa? Apa? Lambung. Di dalam lambung ada apa? Ada enzim dan asam. Yang berperan untuk membunuh itu enzim atau asam? Yang lain? Yang gimana yang lain? Yang berperan untuk di lambung kata organ yang berperan untuk membunuh penyakit lambung. Oke, benar. Di dalam lambung ada enzim sama ada asam. Oke, ada dua nih, ada enzim sama asam. Asamnya apa namanya? Asam klorida atau HCl. Yang mana yang membunuh? Enzimnya apa asam klorida? Asam klorida. Yang mana? Coba Lestari yang mana? Asam apa? Asam klorida. Yang lain gimana? Kamu gimana? Asam klorida. Oke, alasannya? Alasannya? Yang lain ada tahu kenapa? Karena asam klorida itu apa? Cairan yang bersifat asam, ya namanya nama asam. Ya, cairan itu bersifat asam. Asalnya pH berapa? pH di bawah 5. Ya. Sifat asam yang di bawah yang pH-nya itu di bawah 5 atau 3, semakin kecil pH-nya itu semakin korosif ya. Semakin membuat iritasi. Ya, jadi setiap apapun yang masuk atau semakin panas, ibaratnya kalau kamu tahu nggak asam lupa? Tahu asam yang jati itu? Kalau kena kulit gimana? Panas, mengkikis kulitnya sama. Karena yang di HCl itu sifat asamnya sama dengan asam yang diakui. pH-nya itu di bawah. Semakin kecil pH-nya, sifat asam itu semakin keras. Ya, semakin keras, semakin membunuh, semakin mengkikis. Itulah yang menyebabkan kalau ada kuman yang masuk, kita nggak langsung keracunan, tapi karena ada asamnya yang langsung membunuh bakteri itu. Sifatnya yang sangat keras. Kalau basah, semakin gede basahnya semakin keras ya. Contohnya basah itu apa? Contohnya sabun kan, ciri-cirinya pahit. Tapi sabun itu rasanya belum basah yang kuat, masih sekitar 9. Kalau basah yang kuat itu basahnya 14. Kamu tunjuk, kamu dingin aja dikit udah melepuh. Sama dengan asam, semakin keras asamnya, kamu semakin cepat mengkikis. Logam bisa berkarat kan? Apalagi maut itu yang mati langsung kena logam aja udah langsung mengkikis ya.
sampai benar-benar hancur. Kenapa begitu? Kalian makan itu berapa kali kunyahan? Nggak hitung kan? Nah itu. Kalian nanti hitung. Yang benar nanti terserap semuanya, apa yang kamu makan terserap. Yang nggak kebuang jadi tadi nanti. Ya. Kira-kira kenapa harus? Karena dengan mengunyah makanan dengan benar atau menjadi halus dan mengubahnya menjadi kecil dapat mempermudah proses halus untuk menyerapnya. Ya, boleh. Silakan yang lain. Ada lagi? Ada yang menambahkan? Kompol tadi mana? Ya. Kenapa kita makan harus sampai rumah? Ya namanya lambung ya. Kalau kita standarnya punya itu sebanyak 32 kali masuk lambung itu dia bergerak. Kalau ada makanan yang masuk itu bergerak-gerakannya itu namanya gerakan peristaltik, seperti menggeliat-geliat di dalam lambung. Setiap ada makanan yang masuk, dia akan menggeliat-geliat. Semakin keras kalau makanan itu masuk, semakin keras geliatannya, semakin keras gerakannya. Ya, jadi kalau keras gerakannya, perasaan yang di dalam sensasi yang rasanya di dalam perut itu akan sakit. Kayak di video, di senggol, di gogo gitu ya. Jadi ya kalau makanannya udah muat masuk lambung itu akan semakin lembut ya tergerak. Perut itu nggak akan terasa sakit. Kalau semakin keras makanan masuk, langsung ke lambung masuk ke lambung. Lambung itu akan semakin keras bekerja untuk melupakan makanan. Kenapa makanan itu harus dilupakan? Dia gampang diserap. Tubuh itu nggak bisa nyerap gelondongan, harus dihancurkan sehancur-hancurnya mungkin sampai sederhana, sampai sangat-sangat sederhana baru bisa dicerna. Tapi kalau masih gelondongan, ya lambung itu, perut itu akan bekerja lebih keras. Kerasnya bekerja lambung bisa menyebabkan kita sakit. Itu yang kita rasakan ya. Kalau makanannya kurang kumat ya. Nah, dipahami itu? Jadi kalian kalau makan itu harus pelan, harus 32 kali kunyahan dan benar-benar lumat biar lambungnya itu biar nggak bekerja keras, biar nggak sakit perutnya. Ya. Ada nggak lagi yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada? Ya kalau tidak silakan, siapa yang ingin menyampaikan hasil pelajaran hari ini kesimpulannya? Ya, nampaknya kalian. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menguraikan atau bagian berperan penting dalam sistem pencernaan dan mengklasifikasikan enzim yang berperan dalam sistem pencernaan dengan benar. Kesimpulannya apa? Organ-organ yang berperan dalam pencernaan apa aja? 1. Mulut, Terus kerongkongan, esofagus juga sama. Terus kerongkongan atau esofagus itu sama. Mulut, esofagus terus lambung, usus halus. Kalau di lambung ada apa aja enzimnya? Lambung apa? Bensin, asam folik, dan di pankreas L di masa B-nya tripsin, PL, T apa? Amilase. Satu ya, ini salah konsep kalian. Mumpung ibu dengar tadi asam klorida itu enzim. Asam klorida itu enzim. Asam klorida itu bukan enzim, itu cairan aja, cairan yang bersifat asam. Fungsi enzim itu untuk mengubah ini jadi itu. Kalau asam klorida ada mengubah asam, ya kan? Dia hanya membunuh, bukan mengubah dari apa? Yang itu klasifikasinya siapa bilang asam klorida itu enzim? Itu salah, nanti kalian miskonsepsi nanti. Ya, oke. Anak-anak pelajaran kita sudah berakhir.
Ayo anak-anak, karena pelajaran kita sudah selesai, sudah berakhir di akhir, tidak ada pertanyaan lagi dari kalian. Jadi ibu sekarang ingin menguji kembali pemahaman kalian, apa kalian sudah paham atau tidak dengan pelajaran hari ini. Silakan kalian siapkan kertasnya tadi dan buka kembali WhatsApp grupnya. Silakan dijawab kembali pertanyaannya. Waktu ibu kasih 5 menit. Dan ya, kasih judul tes akhir. Sama soalnya tadi. Kasih judulnya tes akhir. Nanti Kak, ngapain kamu? Selesai dengan 2 menit. Selesai. Yang lainnya? Nanti kan mana muncul loh. Dan kalau sudah, silakan ditentukan nomornya. Berarti mahasiswanya hari ini ya? Satu ya? Belum ujian? Ya anak-anak, terima kasih. Nanti aku akan periksa, semoga saya memuaskan ya. Untuk pelajaran hari ini kita sudah berakhir. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan masih belajar tentang sistem perencanaan, tapi di gangguan perencanaan. Ya, jadi untuk ini bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran IPA? Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the 5th lesson. Jadi karena sudah berakhir pelajaran IPA, siapa yang ingin menutup dengan doa? Ya Rama. Teman-teman,
sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebenarnya kita berdoa untuk percaya agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa